Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lan nabiyya ba'da amma ba'du. Idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Ini kajian kita masih kepada orang-orang munafik. Ya, kemarin kan kajian kita masalah orang munafik, bahwa orang-orang munafik itu membuat kerusakan. Orang-orang munafik itu dia mengatakan beriman, dia mengecuh, menipu Allah, padahal ia menipu diri sendiri. Ia menipu orang-orang mukmin, padahal ia menipu diri sendiri. Jika awak menipu orang lain, berarti awak menipu awak. Kalau awak menjelekkan orang lain, berarti kita menjelekkan diri sendiri. Nah, ketika mereka melakukan hal itu, apa kata Allah? Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi orang-orang yang menipu itu ibu dan bapak itu membuat kerusakan, membuat keonaran, kan seperti itu. Nah, dalam tafsirnya bil kufri wa ta'wiki anil iman. Tidak ada sudah itu. Bil kufri, bagaimana mereka membuat kerusakan? Bil kufri, dengan kekufuran, dengan kekafiran, dengan keingkaran. Nah, dengan keingkaran ini itu artinya membuat kerusakan. Diperintahkan oleh Allah untuk salat, tidak ada salat, membuat kerusakan begitu. Diperintahkan oleh Tuhan untuk berpuasa, tidak mau melaksanakan puasa. Kan ingkar mereka, termasuk mengingkari nikmat-nikmat Allah yang sudah mereka miliki, yang sudah mereka rasakan, yang sudah mereka bawa kemana-mana. Bil kufri. Kemudian wa ta'wiki anil iman, dan durhaka anil iman, jauh daripada beriman. Jadi memang ibu dan bapak-bapak muslimin dan jamaah, orang yang jauh daripada iman dirinya, itulah termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Karena durhaku, ya, mendurhakai Allah, itu kan lebih berbahaya. Mendurhakai Allah itu kan tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah mereka miliki. Nah, kalau satu nikmat saja ibu dan bapak kaum muslimin dan jamaah dihentikan oleh Allah itu awal. Ini kok kan awak belum nikmat nabikullah, nikmat-nikmat yang lain. Adun nikmat Allah itu 7 di awak jadi awak ini awak. Ayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Itu kan nikmat. Nikmat itu. Nah, ketika Allah ambil salah satu nikmat yang 7 itu, kira-kira yang akan terjadi. Kalau hayatnya ambil Tuhan, itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ya. Tapi hayat daripada dia ada Tuhan dia awak.
di diri wa ayat di padian hidup saya dari wa. Tapi yang enam tu ibu dan bapak ngambil salah satu. Contoh kudrat itu ngambil ya Tuhan, itu bukan macam-macam cara itu. Ada kudrat itu ngambil ya Tuhan melalui asam urat. Ayo kan? Asam urat itu ibu nyambi kan tidak berkudrat pada itu. Kalau sakit, kan? Kalau tubuh sakit itu tidak tanggung-tanggung. Anda bisa dipijak, Anda bisa bergerak. Nyambi itu nawa itu. Adona ilmu awak, adona iradat awak, adona sama awak. Adona basar awak, adona kalam awak, kudrat aku yang beda Tuhan. Aduh cil, anak dortil. Apalagi kudrat itu yang beda Tuhan melalui nama penyakitnya, apa namanya, stroke. Itu lebih berbahaya lagi. Yang beda Tuhan. Awak lain masih santiang cuma milik muak mah. Aku juga keinginan awak pakai iradat mana. Lain menangga awak, aduh ya sama awak mana. Lain juga mandi awak, basar awak mana. Lain juga bisa mengecek awak, kalam mana. Tapi dan kodratku jamin, abin main. Itu satu nikmat Allah baru nyambi. Apalagi beberapa nikmat Allah. Nah inilah orang yang membuat kerusakan itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang selalu mengkufuri nikmat Allah. Orang yang selalu jauh dirinya dari iman. Jadi ibu Bapak kalau muslimin jamaah itu yang akan terjadi lewat kalau seandainya salah satu nikmat Allah itu diambil. Damam sewa sengene ibu itulah susah. Damam. Kadang-kadang damam itu tidak ada damam parah, no. Cuma kamu salah sih malih. Mana damam? Tidak damam itu kamu salah malih. Awak nak bisa menjadi orang cerdas kadang-kadang. Kalau menjadi orang cerdik banyak, ya kan banyak jadi cerdik banyak. Kalau tanah, wah kadang-kadang tanah itu semakin hari semakin bertambah sekurang-kurang sekali setahun. Pakai waktu kan gitu. Awal sulit tepat itu jadi memang. Tidak. Tapi yang cerdas, itu tidak dulu. Saya orang yang cerdas. Tengah malam jago, kemudian sholat tahajud itu cerdas sebenarnya. Pagi jago siang pagi menjelang baru terbit matahari, sholat duha itu cerdas sebenarnya. Membaca Al-Quran selalu itu cerdas sebenarnya. Namun mendengar keturang dan elok-elok itu cerdas sebenarnya. Tapi kalau nak jadi, banyak. Jadi beda ya cerdas beda. Kalau cerdas tanah atau bagaimana? Di dalam Al-Quran ada satu ayat khusus untuk Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya Muhammad itu contoh teladan dunia akhirat lahir dan batin dari awal sampai akhir. Dari segi apapun awak tidak bisa oleh itu gitu lah. Karena beliau mempunyai sifat ampe. Yang pertama sidik, yang kedua tablik, yang ketiga amanah, yang keempat fatanah. Sidik benar. Beliau itu selalu benar. Tidak pernah dusta. Awak kau tidak bisa ke mana satu hari gitu wah. Lain enggak.
Karena tidak bisa ibu, berarti tidak bisa menjadi contoh teladan. Ampun sebagai ustaz, ibu dan bapak kaum muslimin sekalian, wallahu bisa. Tidak bisa wajib. Manusia biasa tidak bisa menjadi contoh teladan. Karena awak tidak mungkin beri waktu panas setiap hari. Nah Rasulullah itu kelebihannya. Tabligh menyampaikan, nanedok disampaikan dan buruk disampaikan. Satu hari karena ke diri sendiri ke orang lain, tidak pernah bosan. Nanedok disampaikan supaya orang berbuat kebaikan. Nah buruk disampaikan supaya orang menghindari keburukan. Jawab kadang-kadang menyuruh anak hasil untuk sembahyang, jangan namun bukan dia sembahyang ya. Tidak jauh, cukup dan ketiga kali kadang-kadang tapi cari pungkang. Sudah tu terserah keangan lain, kalau saya lain, kalau sembahyang kalau keindah, begitu kita. Tapi tidak pernah cenderung, lempar bana orang, ya batu, nyuti pun orang yang jadi untuk di hadapan Ka'bah, jadi ibu, air dah kebelang. Bini Abu Lahab, Abu Jahal itu kayak Nabi Muhammad sedang sembahyang timbulnya jadi untuk di depan Ka'bah. Tapi berhentikah beliau untuk dakwah? Berhentikah beliau untuk menyampaikan kebenaran? Ada bisa oleh itu bisa amanah dapat dipercaya. Jika dapat orang percaya kali juga. Saya kayak lucu sendiri. Tiap hari dapat awak dipercaya orang. Kadang-kadang diri awak sendiri seorang mana bisa awak percaya diri awak. Awak tu mengaku bidang agama. Apa tanah cerdas? Ada yang cantik awak, cerdas awak tadi awak. Kalau jadi jauh, jadi guru. Atau sama orang pembagian ikan ini. Nah itu saunggok ikan dende saja. Anak saunggok lain ikan balui. Balui itu kan lama dari dende kan ni. Aman yang ketujuh sudah baru ni bang. Dende ni atau balui jembo. Atau balui jembo. Dede yang mana kita jemput? Ya kan lagu di sini aja. Ya, dede ni, anak bandui jemput. Karena bandui jemput dede yang mana kita jemput? Itu kan jadi noel. Kalau awak asal deh, kalau pintu awak asal deh. Nah dibagi semuanya. Aku dapat punya orang pun ke awak yo. Itu. Jadi namanya itu orang bodoh tidak mengerti bisanya buat seperti itu. Tapi yang cerdas itu jarang. Payah mencari orang yang cerdas. Jadi ibu dan bapak kamu mesti belajar. Lalu qalu innama nahnu muslimun. Lalu mereka menjawab innama nahnu muslimun. Kami tak ada membuat kerusakan di kaum ikut kami kurang elok sendiri. Orang munafik seperti itu, dia tidak merasa salah. Bahwa kerusakan mana yang di permukaan bumi itu tidak merasa salahnya dengan perbuatannya. Ini kan itu namanya. Tidak merasa salah. Tidak bisa orang yang salah ini. Ada besar. Makanya minimal lah awak-awak nama ngaji mubarakah subuh mubarakah kau ibu dan bapak kamu mesti jawab. Setidaknya awak merasa merasa banyak kekurangan awak dari orang lain. Walaupun lah santi yang mana awak
Tapi wak merasa banyak salah, banyak dosa, merenungkan diri awak. Karena awak kalau tentu panas betul. Ya kan? Ambo sebagai ustaz banyak rasa salah. Bahkan tidak bisa awak membawa jamaah banyak-banyak ke masjid. Yang salah kan itu. Piti awak yang kurang tu bah. Kalau banyak awak piti kan bisa diletakkan si namanya ko pagi itu diletakkan bareng nggak dua karuan masjid gitu bang. Siapa semua suku lagi dibagi bareng setengah lantang seorang. Terus seorang. Tapi dia mau itu tadi yang bunyi di masjid itu pada pesu dan membuka cengga kare-kare kampung urus pada pek itu membuat ATM bareh lebih ATM bareh pakai kartu isian yang nggak ada bareh di rumah memang betul-betul miskin silakan ambil bareh ke masjid lagi nama tempatu lagi ATM tu kan Bilo awak berbuat. Yo. Akhirnya kan masjid itu kan sepikat dulu orang kau. Kalau dulu orang lewat. Padahal tanah masjid yang di Mungkol itu dulu sampai mengaji, sampai suluk, terakhir sampai ambo di situ. Karena rumah itu tidak boleh, akhir-akhir itu hanya sertifikat dan tanpa tahu masyarakat. Memang punya ini, tapi pusatnya sih dulu. Ya, aduh yang ini, atulah ini kok agak posting. Ini ibu dan bapak muslimin jamaah. Jadi orang munafik itu memang mengakui dirinya baik. Dia lebih baik dari orang lain. Jadi kalau ada merasa baik daripada orang lain, berarti kita lah terindikasi bahwa kita ini ada mempunyai sifat munafik. Ada di wajah. Merasa itu orang dari orang lain. Tapi belum tentu orang lain itu mungkin berkekurangan dari awak, tapi orang itu belum tentu berkekurangan seluruhnya. Bisa jadi ada kelebihannya. Itu pasti itu. Ada ketahuilah innahum humul mufsidun. Ketahuilah Allah itu bagi tambih pemberitahuan. Innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka lah yang membuat kerusakan yang sebenarnya. Di ulah-ulah munafik itulah dan sabana-mana membuat kerusakan di permukaan bumi. Karena dia akan beriman kemudian mempunyai sifat kekufuran, merasa dirinya benar, merasa dirinya cajiat, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi tabahan tidak dingin seperti itu. Walakin la yasurun, tapi mereka tidak ingat, hanya tahu dulu. Maksudnya mereka rendah dari orang tidak tahu terus. Maksudnya bodoh tidak tahu terus. Maksudnya mereka durhaka tidak tahu terus. Dia merasa diri kan itu namanya ini. Wa idza qila lahum aminu, itu perintah yang kedua. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu, itulah beriman kalian, tobatlah. Kama amana subah, kama amana nas, sebagaimana beriman manusia. Anak manusia kau siapa? Ashabun Nabi. Berimanlah kalian seperti imannya para sahabat. Nah, para sahabat itu imannya ibu dan bapak kaum muslimin dan jamaah kan tinggi. Bedanya ini hanya Nabi. Ya, bedanya ini yang dengan Rasulullah. Tapi tidak tinggi dari Rasulullah. Contoh ibu dan bapak kaum muslimin dan jamaah, para nabi, para sahabat
Yang mati terbunuh berapa orang? 3 orang. Asalnya tidak. Abu Bakar. Karena kesabaran ibu dan bapak muslimin sidang jamaah, tandanya orang besar, tandanya orang bijaksana, tidak pernah menyakiti. Kalau Umar sahabat Rasul yang baik, tapi masih pemaneh. Kadang-kadang Rasulullah nyapun orang dia kayak padang sekali itu. Ya. Tapi ketika Umar meninggal dunia, beliau sedang ruku, nyumbunjam dengan pedang. Tapi tidak ada dia belum ruku. Nah, seperti itu. Nah, di para sahabat Nabi, qalu anu'minu kama amana sufaha. Lalu mereka menjawab, apakah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Dalam tafsirnya, ibu dan bapak kaum muslimin sidang jamaah, al-jahalu aila naf'alu kama fi'lihim. Artinya orang-orang jahil. Artinya kami tidak memperbuat sebagaimana yang mereka perbuat. Jadi kecil orang munafik, orang-orang para sahabat Nabi itu orang-orang bodoh sadoe, orang-orang jahil. Kami tidak kasamu gaji nyo, tidak memperbuat kerajo ulang, tidak kamanilu kerajo mereka. Nah, itu orang munafik. Itu kecil ketika orang munafik merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang munafik merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Orang munafik itu merasa dirinya lebih daripada orang lain dari segi apapun. Sehingga mengecek santiang, kalau mengecek baku lahar, kan banyak kayak itu. Bisa membalik-balikkan fakta. Nah, ibu dan bapak kaum muslimin sekalian, anu kecelah para sahabat Nabi itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh. La naf'alu kafidlihim, kami tidak akan memperbuat ya sebagaimana mereka berbuat. Kami tidak akan mengerajuan seperti kerajuan mereka. Allah, lalu turun ayat qala ta'ala raddan alaihim. Lalu Allah berkata karena menolak atas perkataan mereka, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Ansabanai nyonya bodoh, nyonya jahil, walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak mengetahui. Hanya tahu tubuh maksudnya bodoh, maksudnya anak jahil. Nah, oleh itu ibu dan bapak muslimin sidang jamaah, yang jelas nampak tamu jangan sampai sifat-sifat kemunafikan itu ada di awal. Kalaulah awak merasa santiang dari orang, merasa hebat awak dari orang, merasa pintar awak dari orang, berarti kita Allah ada terindikasi sifat-sifat kemunafikan dalam diri. Marasuan namanya banyak ibadah awak dari orang, termasuk marasu banyak ibadah awak dari orang. Tapi awak kebanyakan masjid, lepas ibadah dari saya itu nanti. Kita membuat sombong pun yang pertama sekali kan ziyadatul mal, bertambah harta. Kalau bertambah kayu kadang-kadang sombong juga. Soalnya dulu sekali. Yang kedua ziyadatul ilmi, bertambah ilmu pengetahuan. Kadang-kadang awak kalau ngaji tafsir sekali sebulan, ibu dan bapak muslimin sidang jamaah, awak merasa santiang dari ulang. Dulu ya subuh. Jangan sampai seperti itu. Dan baik ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah. Kadang-kadang sombong.
Jadi kuncinya apa? Kalaulah maraso awak hebat dari orang, ibadah awak santian dari orang, awak maraso elok dari orang, maraso beriman dari orang, berarti kita terindikasi bahwa kita ini termasuk orang-orang munafik. Nah, dari itu ibu dan bapak dan muslimin sidang jamaah, hendaknya pak awak sama hendaknya membagikan ilmu padi. Semakin barisi, semakin ibu-ibu besok bapak besok bisa mencari. Kalau seandainya berilmu, awak mencari orang tu ibu dan bapak kaum muslimin sidang jamaah, barangnya orang kadang-kadang awak pendam dalam diri awak walaupun manusia tak dalam waktu itu. Ya seperti itu. Ini kelakuan orang kan ada gitu, cara ngomong rendah, saya orang lawan macam tu. Di muawak nama habis wah. Lihat dulu bunyi rendah pun sakari ni dah. Itu kan awak terhati tu ni. Itu dijus je. Ya kan? Wah macam-macam cara. Macam-macam cara pun lagi awak belum sana. Kadang sampah campur sampai awak lagi. So sabar. Kadang-kadang tanah awak semakin hari semakin setiap tahun tu kurang separuh sana mereka setapak tangan. Tak jadi kawan. Dalam hadis Rasulullah itu orang yang mengambil tanah orang lain, ya, walaupun sedangkan, walaupun salaweh dapat tangan, itu ketika orang meninggal dunia, 7 lapis bumi ke bawah itu yang kami mimpi. Itu hati-hati. Kalau memang itu tidak hak awak, jangan dia. Apalagi tanah masjid yang ambil dalam surau kan, kan banyak ini. Sudah wakau kan yang mai dah baik. Dulu ada ambil ini hanya 2. Banyak ini. Surau sadar kalau nak ada sertifikat itu Allah bisa. Cuman Allah itu yang kamu hukum ni. Karena surau-surau tua enak, surau-surau lama, masjid lama, anekanya ambil orang dah tanah hai bisu ibu dan bapak 7 keturunan ke bawah nak hidup selama. Ya, jadi saya itu ibu, bapak muslimin sidang jamaah yang jelas. Mari kita buatkan keimanan, kita perbanyak ibadah, akidah kita permantap. Apalagi kita masih dalam keadaan COVID-19, kita patuhi protokol kesehatan agar kita ini sehat lahir dan batin. Jadi itu saja yang dapat disampaikan ibu dan bapak muslimin sidang jamaah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.